mubtilatis shaum, yang membatalkan puasa. Ia kisman, dibagi menjadi dua. Tad yubtilu thawabus shaum la shaum nafsah. Dia menggugurkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Ya kan? Cuma pahalanya doang yang gugur, tapi puasanya tetap sah. Fala yajibu 'alil qada, tidak wajib untuk mengqadha. Ya. Jadi kalau puasanya yang gugur tapi puasanya sah, pahalanya doang yang gugur. Terus yang kedua, qismun yubtalu shaum wa kadza thawab. Yang kedua ini membatalkan puasa, membatalkan juga gugur juga pahalanya. In kana bi ghairi udrin, apabila tanpa ada udur, fa yajibu bihil qada, wajib atasnya untuk mengqadha puasanya. Yang pertama, yang gugur pahalanya dan puasanya sah disebut muhbital. Wa hiya yubtalu thawabus shaum, yang membatalkan pahala puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyami, kecuali dia mendapatkan cuma lapar dan haus. Dia cuma dapat lapar hausnya doang, tapi pahalanya dia enggak dapat. Sebab apa? Yang pertama ini al-ghibah. Orang lagi puasa, ghibah. Tahu ghibah enggak? Dzikrul ahahul muslim bima yukrahu walaupun tasadikan. Dia menceritakan sesuatu aibnya seseorang, ya, tanpa sepengetahuannya, walaupun itu benar. Itu ghibah, bukan selamanya harus jelek ya. Kadang juga yang benar tapi menyampaikan aib saudaranya itu termasuk ghibah. Contohnya nih, misalkan apa ya, fulanah, misalnya fulan ini tahu-tahu jatuh di got, tahu-tahu lagi jalan ngobrol jatuh di got, tahu-tahu teman yang satu cerita, yang satu tadi tahu gak, lagi ngobrol jatuh di got. Kalau itu benar, dia jatuh di got. Lagi ngobrol, kakinya jatuh. Tahu-tahu lumut semua deh, got semua. Ini ghibah, walaupun ini hal yang benar, ghibah. Apalagi hal-hal keburukan ya, kejelekannya orang. Auzubillah min dzalik. Ghibah aja yang dalam hal yang gitu kita nggak boleh. Terus yang kedua, ini hal-hal yang mengurungkan pahala ya, pahala puasa. Tetap puasanya sah, tapi pahalanya gugur. Terus an-namimah huwa naqlul kalam bi qasdil iga'il fitnah. Namimah ini adu domba. Jadi berpindahnya pembicaraan untuk apa? Adu domba, saling ini. Jadi saling fitnah satu sama lain. Ini enggak boleh. An-namimah, gugur pahala puasa. Kemudian yang ketiga al-kadzib wa wal ikhbar bi irwaqi. Ini kadzib, ini berbohong. Wal ikhbar, dia menyampaikan suatu ucapan bukan yang benar. Maksudnya ini hal yang bohong. Berbohong. Macam-macam yang berbohong ya. Penyampaian teman kita bilang begini, tahu-tahu sampaikan lain. Berbohong, itu gugur pahala puasa. Kemudian yang keempat, ini tapi kalau orang-orang yang sufi, ini kalau orang sufi beda kedudukannya. Hal seperti ini bagi mereka ini udah membatalkan puasa bagi mereka. Beda ya kedudukannya. Orang-orang sufi itu orang benar-benar menjaga. An-nadharu lima yahrumu, lima yahillu lisahwa. Ya, memandang suatu hal yang haram yang menimbulkan syahwat, pahalanya gugur. Al-yaminul kadzib. Ini al-yaminul kadzib ini sumpah palsu. Sumpah palsu itu apalagi mengucapkan wallahi, wabillahi,
Wa tallahi itu wawul qasam. Waw yang mengandung sumpah. Jadi kalau kita pakai sumpah itu terus kita langgar, kita wajib puasa 3 hari berturut-turut. Makanya kalau sumpah jangan sumpah. Kalau kita kan demi apa? Demi Allah ya. Wallahi demi Allah. Kalau kita langgar, kita wajib puasa 3 hari berturut-turut. Itu apa? Menebus sumpah palsu. Jangan ngobrol dikit sumpah. Masalah sepele sumpah demi Allah ya Allah. Iya kalau benar. Kalau bohong. Hati-hati sama sumpah. Terus apa lagi nih? Ya. Terus yang bagian kedua al-qismu tsani. Cepat ya. Al-qismu tsani mufattirat wa hiya yabtulu usulis shaum. Ini yang kedua ini yang membatalkan puasa. Ya, udah batal puasa, batal juga pahalanya. Siapa enggak puasa? Makanya hal yang wajib itu yusabu ala fi'li wa la yuaqibu ala wa yuaqibu ala tarki. Yang disebut wajib itu adalah mendapatkan pahala apabila dia mendapatkan. Jadi dia melakukan itu mendapatkan pahala, hal yang wajib. Jadi di sini orang yang batal puasa pahalanya gugur, puasanya gugur. Apa aja? Yang pertama ar-riddah wa hiya qatul Islam binniyati an qaulin aw fi'lin walau kana riddatin lahdhah wahidah. Ini hati-hati. Ini ucapan kadang-kadang kita murtad walaupun sekejap. Ini kadang-kadang kita lagi puasa, tahu-tahu ucapannya, atau dia pergi ke gereja, diajak sama temannya, dia nggak tahu masuk gereja, ikut nyanyi juga di dalam gereja. Pengen ngarap apa? Nasi bungkus. Iya kan? Bisa membatalin sebab perbuatan atau ucapan macam-macam, haleluya atau gimana auzubillah itu kan. Iya. Itu bisa membatalkan puasanya walaupun sekejap, hitungan lahbah. Makanya ketika itu kita harus cepat-cepat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biar kembali lagi kita agama. Hati-hati. Au fi'lin. Oh, ini perbuatan macam-macam ya. Entar menyembah patung lah atau apa, naudzubillah. Enggak tahu patung aja katak ini Pak, sembah. Ya, hati-hati. Terus yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdhah min nahar. Ini bagi wanita ya, haid atau nifas atau wiladah setelah melahirkan walau sebentar, ketika di siang hari dia haid sekejap udah batal puasanya. Terus yang ketiga al-junun walau lahdah, gila. Enggak tahu sambar apa, tahu gila. Lagi puasa tahu gila, nari-nari sendiri ini. Ngomong sih ketawa-ketawa sendiri. Mau dibilang kemasukan jin juga tidak. Ketika dimasukkan rumah sakit jadi, oh orang gila. Udah batal puasanya. Terus yang keempat al-igma was-sukr, orang yang pingsan. Dan juga orang yang mabuk. Idza amma jami'in nahar, apabila dia mabuk atau pingsan siang hari, jami'in nahar, dari mulai siang sampai sore, tak sadar-sadar. Amma idza afaga walau lahdha wahida sahha saumu, kecuali kalau dia pingsannya sebentar atau mabuk gara-gara minum obat sebelum ketika sahur, tahu-tahu siang hari dia mabuk minum obat atau pingsan sebentar doang. Lahbal sebentar dia pingsan, atau bangun, enggak batal. Tapi kalau pingsan tak bangun-bangun,
Wah, ini batal. Sahha saumu wa huwa mu'tamad indar Ramli. Ini kata pendapat Imam Ramli, dibilang puasanya sah walau lahdha. Terus yang kelima agak berat nih kayaknya. Al-jima', bersetubuh. Idza jama amidan, apabila jima dengan sengaja, amidan aliman bitahrimi, dan dia tahu yang haram, mukhtar, orang berakal, batalat saumu, puasanya batal. Wa idza afsada saum fi ramadan yawman kamilan bijima'in atimin, dan orang yang mendapatkan dosa ala tertib ala jamil asya. Ini orang jima ketika puasa ini, orang udah tahu haram, masih ngelakuin, dapat dosa. Wujubul imsak, jadi setelah jima dia tahu, ya Allah, udah langsung lanjut puasanya. Wujubut ta'zir, ta'dhi minal hakim, nanti hakim yang menghukum dia. Wajib qadha. Wujubul kafaratul udma, dia wajib untuk menjalankan kafaratul udma. Ini kafaratul udma yang paling berat. Fala yubtalu bil hudud tsani la hadadan qabla. Pertama, apa yang harus dilakukan? Itqu ragabatin mu'minatin. Dia harus memerdekakan budak. Budak di sini tanpa ada cacat, bisa bekerja. Kalau budaknya pincang kan lebih murah. Harus sempurna itu budak. Harus dia merdekakan. Dulu budak harganya 100 onta, 500 onta, mahal perbudakan. Nggak boleh juga kita merdekakan budak yang pincang, tangannya hilang, harus sempurna, jadi mahal. Terus in ajaza, dia nggak mampu, sekarang kan nggak ada perbudakan. Syamu syahrain mutatabi'ain, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman bagi laki-laki. Perempuan enggak aman dia. Laki-laki ini mau dikasih hukuman. Ya. Jadi yang hukuman yang seperti ini nih hukuman bagi laki-laki ya. Perempuan enggak. It'amu sittinan miskinan. Dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nikuli miskinan mut. Setiap orang miskin itu 1 mut. 4 amdad di mudatin Nabi. Jadi 4 amdad, kurang lebih 1 kiloan lebih. Paling lebih deh, paling sedikit 1 kilo, paling banyak 1,5 kilo. 60 orang, bahan pokok, beras lah atau apa. Wa tajibu hadil kafara 'ala rijal la 'ala mar'ah. Jadi wajib ini kafara bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Wa takrirul kafara bi takriratil ayyam. Jadi ini kalau misalnya dia ngelakuin jima hari ini, betul besok lagi ngelakuin, besok lagi terus. Ntar kafaranya 2 bulan, tambah lagi 2 bulan, tambah lagi. Makin hari makin bertambah. Hebat nih orang kalau bisa ngelakuin. Wallahu a'lam.